Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4881 Harta Karun sudah dekat. Gunung Istana Sihir, tingginya sekitar 1000 kaki, menjulang lurus ke langit. Gunung itu tersembunyi di kedalaman rawa kabut. Gunung itu dilindungi oleh susunan alami rawa kabut dan dilindungi oleh perbatasan. Oleh karena itu, gunung itu tidak mudah dideteksi. Burung gagak tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mencari gunung Istana Sihir itu. Lin Bai punya firasat kuat bahwa jika dia datang untuk mencari harta karun, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Untungnya, dia membawa burung gagak bersamanya. Di pegunungan, di sekitar hutan yang layu, ada banyak iblis yang gemetar. Bayangan. Mereka adalah makhluk yang diperbudak oleh hukum terlarang di Istana Iblis Jeoyu. Mantra ini sangat kejam. Istana Iblis Jeoyu akan menggunakan keterampilan sihir untuk memurnikan darah, daging, dan roh orang-orang yang mengkhianati sekte, atau yang ditangkap di mana-mana. Sebelum mereka mati, mereka harus melalui rasa sakit dan siksaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki napas kebencian di hati mereka. Dengan roh yang sangat dendam ini, mereka dapat dimurnikan menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, mereka bukan lagi manusia, tetapi makhluk abadi tanpa kesadaran. Sekte Tianxian, Istana Senglian, dan keluarga Chen telah melangkah ke Gunung Istana Sihir. Baru setengah jalan mendaki gunung, banyak iblis keluar dari hutan, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Selain Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan orang-orang kuat lainnya di level Putra Suci, semua yang lain di ranah Tao dan Dewa hampir punah. Salah satu alasannya adalah karena ada terlalu banyak bayangan. Sekilas, mereka ada di mana-mana. Kedua, karena serangan bayangan yang tiba-tiba, mereka tidak siap. Untuk sesaat, di Gunung Istana Sihir, guntur dan api memenuhi udara, dan 3 orang kuat bertarung dengan iblis. Tepat sekali. Tenaga kerja dari ketiga kekuatan ini menarik perhatian bayangan dan memberi Lin Bai kesempatan untuk meluncur melewati bayangan dan langsung menuju puncak gunung. Di puncak Istana Sihir, ada istana yang dekaden. Sebelum itu, pilar cahaya naik dari langit dan terbang keluar dari sini. Lin Bai tidak perlu banyak berpikir, tetapi dia menebak bahwa tulang ajaib mata air kuning mungkin ada di istana di puncak gunung. Sua-sua. Lin Bai menyembunyikan keberadaannya, menyeberangi pertikaian di tengah gunung, dan segera tiba di puncak gunung. Namun ketika dia tiba di sini, Lin Bai menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Kabut hitam di balik kekuatan ketiga pihak berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita di depan istana di puncak gunung. Kedua pria itu tampan dan para wanitanya cantik tak tertandingi, tetapi mereka penuh dengan aura jahat, dan mulut mereka penuh dengan senyum muram. Saudaraku, tampaknya bukan hanya kita yang punya otak, tetapi juga orang-orang punya, kata wanita itu kepada pria itu dengan suara lembut. Pria itu melirik Lin Bai dan berkata sambil mencibir, Dewa Tao tingkat 8, jangan taruh mereka di matamu. Adikku pergi mencari harta karun dan membunuhnya demi saudaraku. Percepat langkahmu agar kamu tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Sambil berbicara, pria itu berjalan ke arah Lin Bai dengan senyum muram. Setelah 3 langkah, sosoknya tiba-tiba menghilang di depan mata Lin Bai. Udara di sekitarnya tiba-tiba membeku, seolah-olah ruang dan waktu membeku. Niat membunuh yang dingin dan ekstrim mengunci Lin Bai. Tiba-tiba, kekuatan besar muncul di depan Lin Bai. Itu seperti palu berat, mencoba menghancurkan kepalanya. Ledakan. Lin Bai menghunus pedang iblis dan menyentuhnya dengan pedang backhand. Dalam raungan yang dahsyat, Lin Bai mundur 100 meter. Tidak mati. Pria itu bingung dan menatap Lin Bai dengan tidak percaya, bisakah kau menahan tinjuku tanpa terluka? Siapa kau? Dari 7 aliran di negara bagian Chu, yang mana pendekar itu? Lin Bai merentangkan telapak tangannya dan melihat bahwa di telapak tangan kanannya, dia telah terguncang sehingga mulut harimau itu retak dan darah mengalir. Sangat kuat. Mata Lin Bai menyusut. Mengingat kekuatan tinju itu, dia hampir sama kuatnya dengan Tai Dao Guo, tetapi pria ini hanya memiliki kultivasi tertinggi di alam Daoshan. Pria itu jelas ingin menghentikan Lin Bai memasuki istana. Wanita itu, sambil tersenyum, berbalik dan berjalan ke dalam istana. Gagak, pergi. Lin Bai tahu bahwa pria di depannya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Begitu dia menghentikannya, dia pasti akan kehilangan waktu terbaik untuk harta karun itu. Gagak itu tersenyum muram dan terbang dari bahu Lin Bai dan segera menghilang ke dalam kegelapan.
Tetap di sini. Ketika lelaki itu melihat burung gagak meninggalkan Lin Bai, ia melangkah keluar dan mencoba menghentikan burung gagak itu. Namun pada saat ini, bunyi pedang itu terdengar, wajah lelaki itu tiba-tiba berubah, dan ia merasakan serangan pedang yang kuat padanya. Bang! Lelaki itu berbalik untuk bertahan, tetapi ia masih dipukul mundur oleh pedang itu sejauh 100 meter, dan mulutnya berlumuran darah. Lin Bai memegang pedang iblis dan menatapnya dengan dingin. Siapa kau? Lelaki itu bertanya dengan dingin, aku kenal semua orang suci dari 5 keluarga dan 7 sekte di negara bagian Chu. Kau tampak sangat aneh. Aku hanya lewat sini, tidak ada siapa-siapa. Sambil memegang pedang tajam, Lin Bai menatap pria itu dengan waspada dan berkata sambil tersenyum, Anda telah bertanya siapa saya. Bagaimana dengan yang mulia? Dari pihak mana Anda berasal? Apakah dari 5 keluarga dan 7 sekolah? Atau istana sihir Jeoyu? Pria itu mencibir, tidak banyak bicara. Saat itu, burung gagak itu kembali dan muncul di bahu Lin Bai lagi. Ia berkata dengan suara rendah, kita di sini. Mundur. Tulang iblis dari mata air kuning. Lin Bai bertanya dengan curiga. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode burung gagak begitu cepat. Dia hanya pergi sebentar. Dia hanya mengatakan 2 atau 3 patah kata kepada pria itu, tetapi burung gagak itu sudah mendapatkannya. Burung gagak itu mengangguk dan memberi isyarat kepada Lin Bai untuk pergi terlebih dahulu. Lin Bai langsung menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku ini pion. Aku tidak bisa melawan 5 keluarga dan 7 sekte, dan aku tidak bisa melawan istana iblis Jeoyu. Aku ingin memancing di air yang bermasalah dan mendapatkan sesuatu yang baik. Sekarang setelah aku ditemukan olehmu, aku akan pergi. Saat dia berbicara, Lin Bai berbalik dan menginjak pedang terbang, dan hendak pergi dari sini. Orang-orang dari klan iblis Feijian. Bagaimana mereka bisa datang ke Dongyu? Melihat Lin Bai mengeluarkan pedang terbang, pria itu memikirkan sekte pedang terbang untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, di dunia iblis, seni pedang terbang adalah unik bagi sekte pedang terbang. Tetapi bahkan jika mereka adalah orang-orang dari klan iblis Feijian, apa yang bisa mereka lakukan? Jika kamu berlari cepat, kamu akan mati hari ini. Pria itu mendengus dingin dan tidak menghentikan Lin Bai. Tiba-tiba, wanita yang baru saja memasuki istana berlari keluar dengan panik dan berteriak kepada pria itu, kakak, tulang iblis telah diambil oleh burung gagak. Hentikan mereka. Apa? Pria itu terkejut, tidak percaya. Dia ingat bahwa burung gagak itu baru saja menghilang sesaat, tetapi itu hanya beberapa tarikan napas. Dia benar-benar mengambil kerangka dari mata saudara perempuannya. Wanita itu penuh amarah dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja menerobos susunan Dharma yang menjaga kerangka jahat mata air kuning. Tiba-tiba, seekor burung gagak menyerbu masuk. Kecepatannya sangat cepat. Untuk sesaat, aku tidak bereaksi. Kerangka jahat mata air kuning menghilang di depanku. Burung gagak itu pasti telah mengambilnya. Pria itu menggertakkan giginya dan matanya dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Baiming ingin melawannya sampai akhir sekarang, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran dan pergi. Ternyata dia telah mendapatkan harta karun di sini. Sialan. Baik pria maupun wanita menjarah dan mengejar Lin Bai. Bab 4882 Kekuatan Tulang Iblis. Baik pria maupun wanita merasa kesal saat mengetahui bahwa kerangka jahat dari mata air itu telah dibawa pergi oleh Lin Bai. Pria itu ingin memarahi wanita itu, tetapi sekarang dia harus mendapatkan kembali harta karun itu sesegera mungkin. Bagaimanapun, Istana Iblis Jeoyu telah mengambil risiko yang sangat besar kali ini. Jika mereka tidak dapat mengambil kembali kerangka itu, mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka kembali ke Istana Iblis. Namun saat itu, Yi Song, Huang Qingyun dan Chen Yule muncul dari tengah gunung satu demi satu. Mereka kebetulan melihat saudara laki-laki dan perempuan mereka datang dari depan istana. Ada yang datang pagi-pagi lebih banyak dari kita. Yi Song sedikit tidak percaya. Sialan, aku sudah lama terlibat dengan orang-orang yang tidak peduli apakah mereka mahal atau tidak. Aku bahkan tidak menemukan siapapun yang sampai di sana lebih dulu. Mata Yi Song dingin, dan dia menatap saudara laki-laki dan perempuannya, menunjukkan niatnya untuk membunuh. Melihat 3 prajurit tingkat putra suci menghalangi jalan, wajah saudara laki-laki dan perempuan itu juga menjadi berat. Seketika, kakak dan adik tidak berniat untuk terlibat lebih jauh dengan mereka, untuk menunjukkan metode melarikan diri sihir, akan pergi dari sini. Tetap. Di belakang punggung Chen Yule, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan sentuhan cahaya pedang menembus langit.
Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap, dan kekuatan roh menghilang. Pedang Chen Yule tampaknya membelah langit dan bumi menjadi dua. Bentuk tubuh kakak dan adik harus menarik diri dari metode penghindaran untuk menghindari pedang ini. Tersesat dalam cahaya, Huang Qingyun, orang suci dari Istana Teratai Suci, berkata dengan suara dingin, apakah kalian berdua murid dari Istana Sihir Jeoyu? Ketika kedua kakak beradik itu dihentikan, lelaki itu tersenyum dingin, jurus pedang Yunhe milik keluarga Chen benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Hari ini, kedua kakak beradik kita telah mempelajarinya. Hanya saja, ilmu pedang keluarga Chen sangat bagus, tetapi pikiran keluarga Chen tidak terlalu bagus. Harta karun di sini telah disapu bersih, tetapi kalian belum mengetahuinya. Chen Yule sangat marah dan berkata dengan suara dingin, kejahatan yang tersisa dari Istana Iblis Jeoyu sedang sekarat. Beraninya kalian masih berteriak. Wajah Yi Song menjadi suram, apakah kalian mengambil harta karun itu? Kedua kakak beradik itu dipermalukan oleh ketiga orang ini dan mencibir, apakah kalian sekelompok orang idiot? Jika kami telah mengambil harta karun itu, kami akan melarikan diri. Mengapa menunggu sampai sekarang? Jian Xiu, yang telah mengambil harta karun itu, hampir keluar dari rawa kabut. Sambil berbicara, kedua kakak beradik itu berubah menjadi cahaya dan menghilang di depan mereka. Ketiga anak buah Yi Song saling berpandangan dan memasuki istana satu persatu. Tidak mengherankan jika istana itu kosong. Jika tidak diambil oleh kakak dan adik, pasti diambil oleh Jian Xiu yang misterius. Sialan. Chen Yule tiga orang menggertakkan gigi mereka sambil meraung pelan. Kejar. Ketiga pria itu berlari dengan cepat. Pada saat Chen Yule menghentikan kedua saudara itu, Huang Qingyun dari Istana Senglian meninggalkan jejak pada mereka. Dalam waktu singkat, dia dapat mengetahui lokasi jejak mereka. Seketika, ketiga pria itu mengejar mereka dari rawa kabut. Lin Bai menginjak pedang terbang, diam-diam meninggalkan gunung Istana Sihir, dan kemudian berjalan keluar dari rawa kabut. Dengan kilatan pedang terbang, dia langsung pergi ke kejauhan. Lin Bai tidak kembali ke kota Bintang Ungu. Sekarang tulang ajaib musim semi kuning telah tiba, dan tidak ada artinya untuk tinggal di kota Bintang Ungu. Berikan padaku tulang-tulang dunia bawah. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai berkata kepada burung gagak. Burung gagak menatap, berseru, ini adalah tulang iblis musim semi kuning, bahkan jika itu untuk membayar hutangmu. Lin Bai, dengan wajah hitam, tahu bahwa dia berutang banyak pada gagak, jadi dia berkata dengan senyum pahit, peta tulang jahat musim semi kuning ditemukan oleh Leng Xingguang dan aku. Aku juga berjanji padanya bahwa aku akan berbagi tulang jahat musim semi kuning dengannya. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu untuk saat ini. Jika kamu bertemu harta karun lainnya di masa depan, kamu dapat mengambilnya jika kamu mau, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Gagak itu membalikkan mulutnya dan sangat enggan untuk mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan. Tulang belakang sepanjang 3 inci, penuh dengan cahaya keemasan yang kuat. Ini adalah salah satu harta karun dari Istana Sihir Jeoyu. Senjata sihir Tai, tulang sihir Huang Quan. Lin Bai memegang tulang dunia bawah di tangannya dan menemukan bahwa itu adalah harta karun yang terbuat dari tulang punggung makhluk yang tidak dikenal. Gagak berkata, tulang belakang ini seharusnya adalah puncak dari beberapa Daluo Daoguo, atau orang kuat dari Hunyuan Daoguo, yang memurnikan tulang punggungnya sendiri menjadi harta karun. Yang terpenting adalah, senjata ajaib Tai ini dapat menjadi senjata ajaib Luo yang hebat hanya dengan satu baris. Lin Bai, ini adalah harta yang luar biasa. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa gunanya? Crow berkata sambil tersenyum, tidak peduli apapun tingkat seni bela diri, selama tulang belakang masuk ke dalam tubuh, Anda dapat sementara memainkan kekuatan tingkat Tai Daoguo. Setelah mendengar ini, Lin Bai tercengang. Tidak peduli apapun tingkat kultivasi seni bela diri, selama tulang iblis Huang Quan masuk ke dalam tubuh, dapat sementara memainkan kekuatan tingkat Tai Daoguo. Selain itu, senjata ajaib Tai ini dapat disempurnakan menjadi senjata ajaib Luo yang hebat hanya dengan satu baris. Bukankah itu berarti, jika tulang iblis Huang Quan mencapai level senjata sihir Daluo dan menyatu ke dalam tubuh, ia dapat memainkan kekuatan buah Dao Daluo. Tidak heran ada begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mata Lin Bai mengecil, sedikit terkejut. Gagak itu tiba-tiba memancarkan warna dingin di matanya dan berkata, sebaiknya kamu tidak senang. Masalahnya akan datang.
Dua boneka kecil dari istana sihir Jeoyu sedang mengejar. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat cahaya pelarian seperti meteor datang dari punggungnya. Mereka dapat mengejar ilmu pedangku. Hati Lin Bai terkejut, tetapi dia segera berpikir bahwa saudara laki-laki dan perempuan itu pasti memiliki status tinggi di istana iblis Jeoyu. Mereka memiliki banyak harta. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa harta yang dapat meningkatkan kecepatan cahaya pelarian. Sikat, sikat. Lin Bai dan saudara laki-laki dan perempuannya, satu di depan yang lain, menyapu jutaan mil. Akhirnya, di tepi sungai yang mengalir, Lin Bai dipaksa keluar dari awan oleh saudara laki-laki dan perempuannya. Bulan yang cerah tergantung tinggi dan bersinar di sungai. Di tepi sungai, 3 tubuh dari langit berturut-turut jatuh di tepi sungai. Wah, kamu berlari cepat sekali. Kakak dan adik jatuh ke tanah, mata mereka dingin dan tak berperasaan, menatap Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak peduli apakah kamu adalah murid sekte iblis Feijian, tetapi karena kamu berani menjadi harta karun istana iblis Jeoyu, kamu tidak bisa keluar dari wilayah timur hidup-hidup. Jika kamu bijak, serahkan tulang-tulang iblis itu. Ketika wanita itu melihat burung gagak di bahu Lin Bai, dia tidak marah. Di istana tadi, wanita itu baru saja membuka segel susunan sihir pada tulang iblis mata air kuning. Tepat saat dia hendak mengambil harta karun itu, burung gagak itu tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan yang cepat dan aneh, dia mengambil tulang iblis mata air kuning dan menghilang dengan cepat. Untungnya, saudara laki-lakinya berada tepat di luar aula. Kalau tidak, kerangka itu pasti sudah dicuri oleh Lin Bai dan burung gagak. Aku tidak begitu mengerti apa maksudmu. Lin Bai bertanya sambil mengerutkan kening. Pria itu berkata dengan suara dingin, haha, ya, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu tidak akan diserahkan dengan mudah. Baiklah, aku harus melakukannya sendiri. Setelah itu, kedua kakak beradik itu saling memandang, satu di kiri dan satu di kanan, dan bergegas ke Lin Bai. Bab 4883, Telapak Tangan 1000 Dunia. Tinju 10.000 jiwa. Kakak beradik itu mendengus dingin, satu serangan kiri dan satu serangan kanan ke arah Lin Bai dan pergi. Meskipun keduanya adalah kultivasi alam tertinggi Tao dan Dewa, mereka memiliki kekuatan tingkat putra suci. Singkatnya, mereka adalah prajurit dengan pangkat yang sama dengan Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun. Lin Bai tidak berani menganggapnya enteng. Dia langsung memikirkannya. Dia memotong 3 pedang terbang dari tubuhnya, menyerang pria itu dan memaksanya untuk berhenti. Pada saat yang sama, pedang iblis keluar dari sarungnya dan menusuk wanita itu dengan pedang dingin. Dengungan. Pedang itu memotong bulan dan menusuk wanita itu. Pedang ini tampak sederhana dan biasa saja, tetapi mengandung kekuatan hati Lin Bai. Ledakan. Suara keras datang, dan wanita itu dipukul mundur oleh pedang Lin Bai sejauh beberapa kilometer. Ketika dia mendarat, dia mendengus dan menamparkan Lin Bai di udara. Bayangan gelap muncul di tubuhnya dan saling tumpang tindih. Dengan semakin banyak bayangan yang ditambahkan, kekuatan telapak tangannya menjadi semakin kuat. Ledakan. Dengan satu tangan, kekuatan yang luar biasa menyapu dunia. Angin telapak tangan menderu dan meratakan kedua sisi sungai. Wajah Lin Bai sedikit berubah. Dia cepat-cepat mundur dan mengingat 3 pedang terbang di sekitarnya. Kekuatan tubuh Tao 5 elemen mulai bekerja. Tebas. Jantung pedang melonjak, dan kekuatan pedang yang tak terbatas berubah menjadi pedang. Wah! Suara pedang itu menyenangkan di telinga dan ki pedang itu merobek dunia. Sebuah pedang jatuh, berdiri di atas telapak tangan, dan itu adalah getaran surga dan bumi yang hebat dan tak tertandingi. Sungguh perbaikan pedang yang hebat. Wajah wanita itu sedikit berubah, dan hatinya tidak lagi membenci Lin Bai. Awalnya, baik dia maupun pria itu tidak memandang Lin Bai di mata mereka. Mereka merasa bahwa dewa tingkat 8, bahkan jika dia kuat, tidak bisa menjadi lawan mereka. Tetapi tidak menyangka, dalam pertunjukannya, 1000 tangan, tetapi Lin Bai dengan mudah menangkapnya. Apakah semua orang dari klan iblis Feijian begitu sulit? Wajah wanita itu dingin. Dia dan pria itu pada dasarnya yakin bahwa Lin Bai mungkin berasal dari sekte pedang terbang. Ilmu pedang Lin Bai adalah yang terbaik di kerajaan Chu dan bahkan di wilayah timur kerajaan iblis. Di mata wanita, dia telah menempatkan Lin Bai dan Chen Yule pada level yang sama. Ketika tinju dan pedang bertabrakan, Lin Bai menangkap momentum dan membuka jarak lagi.
Tamparan yang sangat kuat. Mata Lin Bai menyusut dan hatinya terkejut. Baru saja kekuatan telapak tangan itu hampir menghancurkan langit dan bumi, yang sangat dekat dengan serangan habis-habisan Tai Daoguo. Jika bukan karena Lin Bai Si memamerkan pedang untuk membunuh makhluk abadi, saya khawatir cara biasa tidak akan mampu melawan. Wajah pria itu juga sangat terkejut. Dia berkata kepada Lin Bai, kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu berasal dari Sekte Pedang Terbang, kamu seharusnya menjadi jenius top. Beranikah kamu meninggalkan namamu? Aku bilang, bukan siapa-siapa. Lin Bai tersenyum. Kalau begitu, aku akan meminta nasihat. Pria itu mendengus dingin dan mencibir dalam hatinya. Karena Lin Bai tidak ingin melaporkan asal-usulnya, akan lebih baik. Dia bisa melihat bahwa Lin Bai sangat ahli dalam teknik pedang. Jika Lin Bai berasal dari Sekte Pedang Terbang, dia pasti jenius top di Sekte Pedang Terbang. Jika jenius top seperti itu mati di tangannya, bagaimana klan iblis pedang terbang bisa berhenti? Baru saja, pria itu memberi Lin Bai kesempatan lagi, berharap Lin Bai bisa melapor kepada keluarganya, sehingga kita bisa berbicara dan berdiskusi. Tapi Lin Bai masih berbohong di masa lalu. Dengan cara ini, dia benar-benar ingin membunuh Lin Bai. Bahkan jika dia membunuh Lin Bai di sini hari ini, dia akan datang untuk membalas dendam nanti. Dia dapat mengatakan bahwa dia tidak tahu asal-usul Lin Bai, jadi dia membunuhnya secara tidak sengaja. Saudaraku, hati-hati. Dia pendekar pedang yang sangat hebat. Wanita itu mengingatkan dengan tergesa-gesa. Aku tahu. Wajah pria itu dingin dan sombong. Dia melangkah maju dengan raungan keras. Dia menginjak tanah dengan telapak kakinya dan menghancurkan bumi dengan seluruh kekuatannya. Dengan dia sebagai pusatnya, bumi dengan radius 1000 meter hancur menjadi ampas, menggulung asap dan debu yang besar, dan berubah menjadi asap dan debu raksasa di belakangnya. Tinju 10.000 jiwa. Hati pria itu dingin, sebuah pukulan, dia di belakang asap raksasa meraung, seperti baru saja melepaskan diri dari rantai neraka untuk keluar dari hantu, untuk membunuh Lin Bai. Hancurkan ribuan gunung dengan satu pukulan. Gunung dan sungai dihancurkan oleh kekuatan yang deras dan bergegas ke Lin Bai. Sepanjang jalan, semua gunung dan sungai hancur, menelan langit dan bumi. Lin Bai menginjak kekosongan, dan cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Kekuatan menelan langsung menyelimuti saudara laki-laki dan perempuan itu. Tinju pria itu menyerang Lin Bai. Ketika dia jatuh ke alam surga yang menelan, dia langsung dihancurkan oleh Lin Bai. Karena kamu harus bertarung, bertarunglah. Guntur musim semi. Berdiri di alam Tao Tuntian, suara Lin Bai dingin. Dengan sekali klik, guntur hitam meraung di alam Tao. Kakak dan adik dengan cepat berkumpul bersama, menatap bagian dari domain Dao ini. Klan Tuntian, kakak dan adik saling memandang dan berseru. Siapa lagi prajurit yang bisa menggunakan kekuatan menelan? Boom! Guntur hitam turun dari langit dan menghantam kakak dan adik. Mereka dengan cepat mengeluarkan harta karun pertahanan dari tas penyimpanan untuk menahan guntur. Matahari terbenam. Cara kedua menelan surga terungkap di tangan Lin Bai. Sebuah lingkaran matahari hitam diam-diam naik ke udara, memancarkan kekuatan menelan. Puff! Kakak dan adik itu memuntahkan seteguk darah satu demi satu, terutama wanita itu. Senjata sihir pertahanannya hancur, dan lengan kirinya kabur oleh kekuatan menelan. Kakak, di wilayahnya, kita bukan lawannya. Wanita itu meraung dengan tergesa-gesa. Keluar! Pria itu melepaskan setengah dari liontin giok dari lehernya, dan wanita itu juga melepaskan setengah lainnya. Dua liontin giok itu bergabung menjadi satu, dan cahaya susu menyelimuti kakak dan adik itu, mengubahnya menjadi pita, yang secara langsung berada di luar ranah menelan surga. Senjata sihir Tai yang tidak lengkap. Merasakan kekuatan dari dua pelat giok ini, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bang! Dengan bantuan kekuatan liontin giok, para pria dan wanita itu keluar dari Daoyu dan mendarat di tepi sungai. Melihat keduanya melarikan diri dari Daoyu, Lin Bai juga tahu bahwa tidak mudah untuk menarik mereka kembali, jadi dia menyingkirkan Daoyu. Ini adalah waktu yang tepat. Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun melesat dari langit yang jauh dan mendarat di tepi sungai. Mereka bertiga meninggalkan bekas napas pada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Dalam waktu singkat, jika mereka dapat mengidentifikasi lokasi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, mereka dapat dengan mudah menemukan tempat ini. Yang terpenting adalah bahwa saudara laki-laki dan perempuan itu tidak sabar untuk mendapatkan kembali tulang hantu dari Lin Bai, jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Lin Bai, yang keluar dari alam menelan surga, melihat Chen Yule dan wajahnya tenggelam. Baru saja memukul mundur kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, hasilnya muncul 3 duri yang sama. Sisa-sisa kejahatan dari Istana Iblis Jeoyu, kemana harus melarikan diri? Kekuatan pedang yang kuat menyebar dari tubuh Chen Yule. Alis pedangnya tegak dan dia menatap saudara laki-laki dan perempuannya dengan acuh tak acuh. Saudara laki-laki dan perempuan kita ingat balas dendam ini. Saudara laki-laki dan perempuan itu sama-sama terluka oleh Lin Bai. Meskipun mereka tidak terluka parah, Chen Yule dan istrinya telah membunuh di sini. Jika mereka terjerat, itu akan sangat buruk bagi mereka. Mereka ingin melarikan diri terlebih dahulu. Kami akan datang kepadamu. Saudara laki-laki dan perempuan itu mendengus dingin, dengan ganas memakul Lin Bai satu mata, berbalik lalu berjalan. Bab 4884, Orang Tak Dikenal. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berdiri bersama, dan 2 potong liontin giok, yang digabungkan menjadi satu, menunjukkan cahaya yang menawan dan melindungi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk melarikan diri. Liontin giok naga dan phoenix dari Istana Sihir Jeoyu, kalian benar-benar sisa-sisa kejahatan dari Istana Sihir Jeoyu. Chen Yule mendengus dingin dan alis pedangnya berdiri tegak. Awalnya, Chen Yule dan Yi Song hanya berspekulasi bahwa saudara laki-laki dan perempuan itu terkait dengan Istana Sihir Jeoyu. Sekarang mereka melihat harta karun Istana Sihir Jeoyu, dan akhirnya mereka yakin. Tidak mungkin Istana Sihir Jeoyu dapat memberikan harta karun senjata sihir Tai kepada siapapun, bukan? Kemana harus pergi? Mengenali identitasnya, Chen Yule sangat marah. Pedang di belakangnya keluar dari sarungnya dengan suara sua. Cahaya dingin menerangi pegunungan. Ki pedang menebas dengan marah, menciptakan dunia baru. Boom! Menghancurkan gunung dan sungai, Jian Wei berdiri di atas cahaya liontin giok, tetapi gagal menghancurkannya. Chen Yule, hari ini saudara-saudari kita akan pergi, dan kau tidak bisa menahan kami. Pria itu berkata dengan dingin, bukan karena saudara-saudari kita takut padamu. Jika kita bertarung sendirian, kau mungkin bukan lawan kami. Namun hari ini saudara-saudari kita menderita kerugian besar. Bahkan jika kau menang, kau tidak akan menang. Dalam cahaya, dengungan dingin seorang pria datang dan menghilang. Chen Yule tidak bangkit untuk mengejar mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan pergi, dan mereka tidak bisa tinggal, yang lebih penting. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk membawa kembali harta karun di Gunung Istana Sihir. Seketika, ketiga orang itu semua melihat ke arah Lin Bai. Mulut Lin Bai mulai tersenyum pahit. Dia tahu bahwa itu akan menjadi pertempuran sengit lagi. Chen Yule, Yi Song dan Huang Qingyun semuanya adalah putra suci dari 3 kekuatan mereka. Yang disebut putra suci, singkatnya, adalah jenius paling luar biasa dari generasi muda di antara semua kekuatan. Baik Chen Yule dari keluarga Chen, Yi Song dari Sekte Tianxian, atau Huang Qingyun dari Istana Senglian, mereka semua adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Di dalam klan, mereka hampir tak terkalahkan. Klan dan keluarga di dunia iblis juga sangat kejam dalam persaingan. Jika seseorang melampaui mereka, menantang mereka secara langsung dan mengalahkan mereka, dia dapat mengambil gelar Putra Suci dari mereka. Singkatnya, yang disebut Putra Suci adalah jenius terkuat di antara generasi muda di antara semua kekuatan. Siapapun yang kuat akan menjadi putra. Saudaraku, apakah kamu berani bertanya apakah kamu mengambil harta karun dari Gunung Istana Sihir? Huang Qingyun mengenakan gaun putih panjang, bertelanjang kaki di udara, dan sekuntum bunga teratai merah muda yang cantik sedang mekar di kakinya. Ini adalah rahasia Istana Teratai Suci. Ini adalah pengetahuan unik tentang Zenzong, kekuatan surgawi teratai suci. Kumpulan keterampilan ini sangat sulit untuk diserang dan dipertahankan. Di Istana Teratai Suci, hanya ada Zhang Jiao, Zheng Zi dan Zheng Fei, dan beberapa Wu Ze yang terdaftar sebagai kandidat Zhang Jiao. Apakah kamu percaya kata-kata dari para penjahat yang tersisa di Istana Sihir Jeoyu? Apakah kamu terlalu naif? Dengan senyum dingin, Lin Bai Shen melemparkan semua pot pada saudara laki-laki dan perempuannya. Bagaimanapun, Istana Iblis Jeoyu sudah terkenal di wilayah timur dunia iblis. Tidak peduli berapa banyak air kotor yang dituangkan pada mereka, itu tidak akan menyakiti mereka. Yi Song menggoyangkan kipas lipat dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar merasakan napasmu di Gunung Istana Sihir.
Tetapi aku tidak berpikir kamu dapat menyakiti saudara-saudari Istana Sihir Jeoyu karena kamu hanya memiliki kultivasi Bapin Daoshen. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Beraninya kamu melaporkan namamu. Kekuatan manakah yang kau miliki? Yi Song langsung ke pokok permasalahan dan bertanya dari mana Lin Bai berasal. Aku juga tidak menyalahkan mereka. Alasan utamanya adalah karena ada begitu banyak kekuatan jahat, dan ada begitu banyak hal yang tidak dapat diprovokasi. Jika kau secara tidak sengaja membunuh putra kesayangan sekte tertentu, kau akan marah pada sekte itu dan membalas dendam dengan segala cara. Yi Song berkata sambil tersenyum, biarkan aku jujur. Aku telah melihat para master dari sekte iblis pedang terbang, dan mereka menggunakan ilmu pedang mereka, sama sepertimu. Berani bertanya padamu, apakah dia dari klan iblis Feijian? Lin Bai tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku berasal dari klan iblis Feijian? Aku bukan dari Feijian. Jadi apa? Aku dari Sekte Pedang Terbang. Maukah kau melepaskanku hari ini? Chen Yule mendengus dingin, memegang pedang tajam di tangannya, dan makna pedang itu membumbung tinggi ke langit, lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Jika kau berasal dari klan Iblis Pedang Terbang, kita bisa memberikan klan Iblis Pedang Terbang sebuah wajah. Selama kau meninggalkan harta karun, kau tidak akan mati. Jika kau tidak datang dari Feijian, kau tidak perlu banyak omong kosong. Silakan. Lin Bai menatap Chen Yule dengan dingin. Pedangnya kuat, tetapi dia tidak punya hati. Bakat kendonya tidak lemah, yang seharusnya dianggap sebagai yang terbaik di Chu. Aku tidak tahu teknik pedang seperti apa yang telah aku latih, tetapi aku dapat memancarkan kekuatan pedang yang begitu kuat. Dia adalah ahli kendo. Apa yang aku katakan kepada saudara laki-laki dan perempuan masih dapat dikatakan sekali lagi. Bukan siapa-siapa. Lin Bai menjawab dengan tenang. Jika kau bukan siapa-siapa, pergilah ke neraka. Pada saat mendengar jawaban Lin Bai, Chen Yule mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan menerbangkan cahaya dingin sejauh 1000 mil untuk langsung menembak Lin Bai. Mati. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Jantung pedang bergerak, dan kekuatan pedang terhadap Chen Yule meledak. Jika makna pedang Chen Yule adalah sungai yang panjang, makna pedang Lin Bai adalah lautan yang bergolak. Dengan peningkatan kekuatan jantung pedang Chen Yule tampaknya sedikit lemah. Boom! Kedua pedang itu bertabrakan, dan Chen Yule dikalahkan dalam sekejap. Pedang itu panjangnya ribuan meter dan mengenai dada Chen Yule. Puff! Chen Yule menyemburkan seteguk darah dan terbang terbalik. Apa yang membuat mata Yi Song dan Huang Qingyun bergetar, melihat Chen Yule terbang keluar, beberapa tidak percaya. Chen Yule adalah jenius terhebat dari keluarga Chen kontemporer, terutama pencapaian kendonya, telah menjadi salah satu dari sedikit di wilayah Chu. Yi Song dan Huang Qingyun tidak menyangka bahwa Chen Yule dikalahkan oleh Lin Bai hanya dengan satu gerakan. Dan itu adalah pedang yang mengalahkan pedang. Dalam hal pencapaian kendo, Lin Bai hampir menghancurkan Chen Yule. Kalian bertiga akan bertarung bersama, dan hasilnya akan sama. Setelah Lin Baida terbang ke Chen Yule, Leng Sheng berkata kepada Yi Song dan Huang Qingyun, Gunung Hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir, selamat tinggal. Mengambil keuntungan dari Chen Yule, Yi Song dan Huang Qingyun terkejut. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang menjauh. Chen Yule bangun dengan berantakan, matanya merah, dan dia melihat cahaya pedang Lin Bai Yuan dengan menggertakkan gigi, jika aku tidak membalas dendam ini, aku akan bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Yi Song bergumam kepada dirinya sendiri, apakah ini murid sekte Dingsheng? Hanya wawancara tatap muka akan membuat Chen Yule tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Huang Qingyun berkata, katanya, dia bukan siapa-siapa, bukan dari klan iblis pedang terbang. Yi Song tertawa sedih, itu lebih mengerikan, seorang yang bukan siapa-siapa benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Huang Qingyun mengerutkan kening dan perlahan-lahan menundukkan wajahnya. Yi Song benar, jika seorang yang bukan siapa-siapa memiliki kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Bab 4885, menjadi terkenal dalam semalam, dunia terkejut. Yi Song dan Huang Qingyun terlalu takut untuk pulih dalam waktu singkat. Siapa Chen Yule? Yi Song dan Huang Qingyun semuanya dapat mengetahuinya. Sebagai putra dari 5 keluarga dan 7 sekte di Chu, Yi Song dan Chen Yule sering bertarung satu sama lain, dan Yi Song tahu kekuatan Chen Yule seperti punggung tangannya. Bahkan jika dia bukan jenius teratas di wilayah timur kerajaan iblis,
tidak hanya sedikit orang yang ingin mengalahkannya di kerajaan Chu, tetapi juga tidak ada sama sekali. Sebelum mereka sempat bereaksi, pedang Lin Bai menghilang. Keesokan paginya, pertempuran di tepi sungai Baoyue di Sangzhou segera melanda wilayah Chu. Berita itu seperti api yang membakar hutan, yang mengejutkan dunia latihan Chu. Jalan-jalan dan gang-gang kota-kota besar membicarakan tentang pertempuran Baoyue Jiang. Apakah kamu sudah mendengarnya? Tadi malam, terjadi perang besar di tepi sungai Baoyue. Putra Chen, putra istana Senglian, dan putra sekte Tianxian semuanya hadir. Kudengar seluruh negara bagian Chu menyebarkan berita ini hari ini, bahkan orang-orang tuli pun mendengarnya. Apa yang terjadi? Apa kamu tidak tahu? Tadi malam, di tepi sungai Baoyue di Sangzhou, terjadi perang yang menggemparkan antara Chen Yule, putra keluarga Chen, Huang Qingyun, putri istana Senglian, Yi Song, putra sekte Tianxian, dan 3 orang kuat yang tidak tahu asal-usul mereka. Dalam perang itu, pendekar pedang misterius mengalahkan Chen Yule dan yang lainnya dengan kekuatan 1 orang. Kekuatannya sangat mengerikan. Konon, Chen Yule ada di tangannya dan tidak bisa melawan dengan pedang. Benarkah? Chen Yule adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Chen, dan dia sangat ahli dalam kendo. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkannya dengan 1 pedang? Di lantai 2 restoran, banyak pengunjung membicarakannya. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa di lantai 2 dekat jendela, seorang pria berpakaian putih duduk dengan tenang, dengan seekor gagak hitam berdiri di bahunya. Sekarang kamu terkenal. Kamu mengalahkan Chen Yule dengan 1 pedang dan membuatmu terkenal di Chu. Gagak itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Yah, menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Lin Bai menghela nafas. Gagak itu berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Seluruh lingkaran latihan negara Chu tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama, tetapi kamu tidak bahagia ketika kamu terkenal. Lin Bai berkata, kakak dan adik, putra keluarga Chen, orang suci istana Senglian dan putra Tianxianzong semuanya tahu bahwa tulang jahat Huang Quan ada di tanganku. Jika aku terlalu terkenal, mereka akan menemukanku cepat atau lambat. Burung gagak itu mengangguk dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, sekarang aku berada di puncak badai. Aku akan bersembunyi sebentar dan membicarakannya. Pergi ke ibu kota kekaisaran. Setelah membayar anggur, Lin Bai meninggalkan kota dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota negara bagian Chu adalah tempat di mana Lin Bai dan Leng Xingguang setuju untuk bertemu. Lin Bai berencana untuk bersembunyi di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu. Setelah Leng Xingguang tiba di negara bagian Chu, dia meninggalkan negara bagian Chu. Negara bagian Chu, keluarga Chen. Ah. Sebuah halaman yang sunyi, tiba-tiba meledak dari sebuah pedang. Dalam sekejap, pedang itu menyapu ke bawah, halaman itu berubah menjadi abu. Di kejauhan, beberapa orang tua berjubah bangsawan tidak tahan melihat pemandangan ini. Ini merupakan pukulan besar baginya. Aku harap dia bisa menanggungnya. Jika tidak, dia akan jatuh ke dalam hati iblis, yang akan sangat merugikan latihannya di masa depan. Seorang tetua dari keluarga Chen menghela nafas pahit dan menggelengkan kepalanya. Tetua lainnya bertanya, siapa orang yang mengalahkan Yule? Tetua itu menjawab, saya baru saja pergi ke dunia gelap untuk menanyakan kabar. Asal-usul orang ini masih misterius. Konon katanya dia berasal dari wilayah Qitianzong. Perlu disebutkan bahwa saat dia datang ke wilayah Chu, dia datang bersama Yang Mulia Raja Chen. Tetua itu tercengang dan mengerutkan kening, jadi, apakah dia dari Yang Mulia Raja Chen? Tetua itu menghela napas, Yang Mulia dipanggil kembali ke Beijing dan membawa kembali seorang jenius seperti itu. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Jika itu orangnya Raja Chen, itu adalah lawan kita dari keluarga Chen. Kirim perintah untuk menemukan orang ini dan memastikan asal-usulnya. Jika itu tidak baik untuk kita, segera bunuh dia. Petinggi keluarga Chen datang dengan berita, diam-diam mencari Lin Bai. Dalam beberapa hari, di pegunungan yang tidak diketahui di negara bagian Chu, kakak beradik itu berlutut dengan satu lutut dengan rasa bersalah di wajah mereka. Di depan mereka, ada sebuah prasasti batu, yang sehalus cermin, memantulkan wajah yang dingin dan tidak berperasaan. Kalian berdua tidak hanya tidak membawa kembali kerangka jahat itu, tetapi juga mengungkap rencana istana jahat itu. Sialan! Teriak lelaki tua di cermin prasasti batu itu. Kakak dan adik itu gemetar ketakutan,
dan dengan cepat memohon belas kasihan, "Tolong tenanglah, tetua, dan beri kami kesempatan, kali ini kami akan dapat membawa kembali tulang iblis itu." Lelaki tua itu mendengus dan terdiam sejenak. Dia berkata, "Saya dari wilayah Qitianzong. Saya akan mengirim Tuan Bai Yue untuk membantu Anda. Jangan mengecewakan saya lagi. Ikuti perintah." Kakak dan adik itu saling menghormati. Batu prasasti itu dikembalikan seperti semula, dan saudara laki-laki dan perempuan itu pun diampuni. Kemudian mereka bangkit perlahan-lahan. Sialan, ahli pedang terkutuk itu membuat kita kehilangan muka di istana iblis. Aku harus mengulitinya dan menjepitnya. Pria itu membentak. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Istana sihir tidak begitu mempercayai kita. Mereka akan memindahkan bulan putih." Pria itu berkata dengan suara dingin, dia tidak sekuat Bai Yue. Dia tidak terbatas di mana-mana di wilayah Qitianzong. Kakak, kita tidak perlu memperhatikan Bai Yue. Selama kita mengambil kembali kerangka jahat dari mata air kuning sebelum Bai Yue datang ke negara bagian Chu, kita secara alami dapat memulihkan posisi kita di istana sihir. Wanita itu bertanya, "Tetapi kakak laki-laki, wilayah Chu sangat luas, dan ahli pedang itu belum memasuki lautan manusia. Di mana kita harus pergi untuk menemukannya?" Men Leng Leng, pergi ke dunia gelap, biarkan dunia gelap menemukan jejaknya. Untuk sesaat, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dunia gelap dan mulai mencari asal-usul ahli pedang misterius itu. Namun, saat ini, Lin Bai telah menghilang di lautan manusia yang luas, diam-diam pergi ke ibu kota kekaisaran. Setelah beberapa kali transmisi, Lin Bai keluar dari ibu kota kekaisaran. Berjalan keluar dari susunan transmisi, dia segera mendengar, prajurit yang baru saja tiba di ibu kota kekaisaran telah datang ke Aula Diaken untuk mendaftar dan menjelaskan niatnya dan tinggal selama beberapa hari. Lin Bai mengikuti kerumunan dan datang ke Aula Diaken di luar susunan transmisi. "Dari mana kalian berasal? Apa yang kalian lakukan di sini?" Di Aula Diaken, seorang lelaki tua menulis dengan kuas. "Saya datang dari kota Crab Myrtle untuk melihat gaya dan ciri-ciri ibu kota negara bagian Chu. Saya belum punya tempat tinggal." Lin Bai mengatakan yang sebenarnya. Token di tangannya diberikan oleh kota Crab Myrtle. Jadi Lin Bai hanya bisa mengatakan bahwa dia berasal dari kota Crab Myrtle. Setelah mendaftar secara rinci, lelaki tua itu mengembalikan token akses kepada Lin Bai, dan berkata, "Ingat, dilarang keras membuat masalah di ibu kota kekaisaran. Jika kamu pandai membuat masalah di ibu kota kekaisaran, begitu kamu ditemukan oleh Departemen Zhaoxing, kamu akan dibunuh."